Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sifat koligatif yang kedua, yaitu kenaikan titik didih. Berikut ini adalah ilustrasi sebuah wadah yang berisi pelarut murni di sebelah kanan dan larutan di sebelah kiri. Bulatan berwarna biru melambangkan molekul pelarut dan bulatan berwarna merah melambangkan molekul zat terlarut. Pada pelarut murni, molekul pelarut lebih mudah berubah ke fasa gas atau menguap karena tidak ada halangan saat molekul berubah fasa. Sedangkan pada larutan, sebagian molekul pelarut murni akan terhambat saat terjadinya perubahan fasa dari cair ke gas. Akibatnya, membutuhkan energi lebih banyak saat menguap. Dengan kata lain, membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk menguap. Titik didih pelarut murni akan mengalami kenaikan jika ke dalamnya dimasukkan sejumlah zat terlarut. Kenaikan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta TB sama dengan KB dikali M, dan delta TB adalah T2 dikurangi T1. Delta TB adalah kenaikan titik didih pelarut dengan satuan derajat Celcius. KB adalah tetapan kenaikan titik didih pelarut dengan satuan derajat Celcius per molal. Untuk air, nilainya 0,52 derajat Celcius per molal. Untuk pelarut lain, biasanya akan dinyatakan nilainya dalam soal. M adalah molalitas zat terlarut, unitnya adalah M atau mol per kilogram. T1 adalah titik didih pelarut murni, dinyatakan dalam derajat Celcius, dan T2 adalah titik didih larutan, dinyatakan dalam derajat Celcius. Berikut ini adalah contoh soalnya. Berapakah titik didih larutan yang terbentuk dari 20 gram urea atau CONH22 kali dalam 80 gram air? Jika diketahui KB air adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Maka pertama kita harus menghitung massa molar ya dari urea, yaitu 1 kali AR karbon ditambah 1 kali AR oksigen ditambah 2 kali AR nitrogen ditambah 4 kali AR hidrogen. Lalu kita masukin angka AR dari masing-masing unsur tersebut dan didapat nilai 60. Maka MM-nya adalah sama dengan 60 gram per mol. Nah, maka kita dapat menghitung molalitasnya dengan rumus gram per mm dikali 1000 per P, yaitu 20 dibagi dengan 60 dikali 1000 dibagi 80. Hasilnya adalah 4,17 molal. Sehingga kita dapat hitung delta TB-nya adalah KB dikali M. KB-nya adalah KB air ya, jadi 0,52 dikali molalitas yang tadi kita hitung yaitu 4,17 sehingga didapat 2,17 derajat Celcius. Nah, untuk menghitung titik didih larutannya, kita menggunakan rumus delta TB sama dengan T2 min T1. Yang dicari adalah T2-nya. Sehingga T2 sama dengan T1 ditambah delta TB sama dengan 100 ditambah 2,17. Yaitu 102,17 derajat Celcius. Contoh soal yang kedua, hitunglah titik didih larutan yang terbentuk dari 4,39 gram naftalena C10H8 dalam 100 gram CCl4. Nah, ini adalah contoh soal yang pelarutnya bukan air ya, yaitu karbon tetraklorida atau CCl4. Di mana di sini diketahui bahwa Kb-nya adalah 5,02 derajat Celcius per molal. Dan juga titik didihnya atau Tb-nya adalah 76,8 derajat Celcius. Dan di sini diketahui juga AR masing-masing dari C dan H adalah 12 dan 1. Nah, pertama berarti kita harus menghitung MR-nya ya. Jadi 10 kali ARC ditambah 8 kali ARH
sehingga didapat 128, sehingga MM-nya atau massa molarnya adalah 128 gram per mol. Lalu kita masukkan ke dalam rumus molalitas. Ya, jadi molalitas dari naftalen di dalam CCl4 itu G per mm dikali 1000 per P, yaitu 4,39 dibagi 128 dikali 1000 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,24 molar. Nah, maka kenaikan titik didihnya dapat dihitung dengan rumus delta TB sama dengan KB dikali M sama dengan 5,02 dikali 0,24 sama dengan 1,22 derajat Celcius. Nah, untuk mengetahui titik didih larutannya, kita pakai juga formula delta TB sama dengan T2 min T1, berarti dicari T2-nya. Ya, berarti sama dengan T1 plus delta TB. Sama dengan 76,8 ditambah 1,22. Hasilnya adalah 78,02 derajat Celcius. Ya, inilah suhu didih larutan antara campuran naftalena dan karbon tetraklorida. Berikut ini adalah aplikasi dari kenaikan titik didih ya, sifat koligatif kenaikan titik didih. Karena sifat koligatif tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada jumlah zat terlarut, maka kenaikan titik didih dapat digunakan untuk menentukan massa molekul relatif dari suatu zat. Dengan mengetahui titik didih pelarut murni dan kenaikan titik didihnya, maka massa molekul zat terlarut dapat dihitung balik ya dengan rumus yang sama. Oke, sekian video dari saya kali ini. Silahkan komen jika ada pertanyaan. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.